Oke, jadi kali ini aku mau ngomongin tentang video yang viral, sempat viral lebih tepatnya, dari Bu Megawati yang berpendapat soal krisis minyak goreng ini kan. Nah, di video itu kan Bu Megawati ngomong tuh, kalau misalnya dia bingung sama ibu-ibu zaman sekarang, apa kerjanya cuman goreng, gitu kan. Terus dia bilangnya, emang nggak bisa ya direbus atau dikukus gitu, atau dibikin rujak gitulah. Nah, dari sini kan banyak banget netizen yang ngamuk ya tentang videonya Bu Megawati ini. Apalagi kan beliau itu ketua partai yang pada zamannya partainya itu bilang kalau mereka partai wong cilik lah. Nah, di sisi lain sekarang Bu Megawati ngerasa aneh tentang orang-orang yang rebutan sama minyak goreng, yang dimana kalau dipikir-pikir kan pasti yang rebutan ini juga dalam tanda kutip wong cilik ya. Nah, tapi kenapa nih kok sekarang Bu Megawati malah nggak berpihak ke mereka? Terus aku juga sempet eh baca-baca, kemungkinan yang terjadi sama omongannya Bu Megawati kemarin adalah karena Bu Megawati mencoba mempertahankan apa kredibilitas dari partainya, karena salah satu kadernya kan jadi presiden tuh, Pak Jokowi. Pak Jokowi kan juga dari PDI. Nah, yang dimana kalau misalnya rakyat ngamuk soal minyak goreng ini ke pemerintahan, Bu Megawati mungkin merasa bahwa rakyat juga ngamuk ke Pak Jokowi, yang dimana itu diibaratkan sama Pak Bu Megawati dengan rakyat ngamuk sama PDI. Karena kan kursi pemerintahan kan kebanyakan dari PDI juga kan. Jadi mungkin Bu Megawati ngerasa perlu berpendapat soal ini. Jadi akhirnya muncullah video itu. Nah, sekarang anehnya adalah kenapa kok bisa orang yang dulu bilangnya mau bantuin orang-orang kecil, wong cilik, sekarang malah kesannya menyalahkan wong cilik gitu. Apalagi semenjak dia udah dapat banyak kursi ya di pemerintahan. Kenapa gitu loh. Dan karena masalah ini juga kan akhirnya kebawa-bawa tuh videonya Bu Megawati yang pidato di Kongres kelimanya PDI. Sebenarnya video lama, udah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu tuh di Kongres kelimanya PDI. Yang dimana kan Bu Megawati yang bilang kalau secara terbuka nih, secara umum disiarkan di TV loh. Dan sekarang masih ada di YouTube. Kalau Bu Megawati ngomong langsung ke Pak Jokowi, Pak Jokowi ada di depannya. Secara terang-terangan nih, Bu Megawati bilang kalau harus di kabinetnya Jokowi, menteri itu harus paling banyak dari partai PDI, partainya dia sendiri. Nah, anehnya adalah kenapa orang yang dulu punya slogan kepingin bantu wong cilik, sekarang setelah dapat kursi pemerintahan, dia udah dapat eh, puncaknya nih, udah dapat goal apa yang dia pingin kan, dia dapat kursi pemerintahan, malah sekarang nggak mau bantu wong cilik gitu. Malah kesannya kok kayak menyalahkan wong cilik. Kenapa malah nggak ngasih solusi? Apalagi kan Pak Jokowi juga dari kadernya beliau kan, dari partainya beliau juga, harusnya sih ngasih solusi kan ke Pak Jokowi, ngasih solusi ke pemerintahan lah lebih tepatnya. Apa yang harus dilakukan? Bukan malah nyalain rakyat dong. Ya gimana ya? Tapi kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini politisi banyak yang gitu nggak sih? Maksudnya banyak yang nggak tahu ya ini Bu Megawati sengaja atau nggak ngomongnya, tapi sering akhir-akhir ini tuh aku ngerasa banyak banget politisi yang kepleset ngomongnya gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu Menteri Agama tuh sempat kepleset ngomongnya. Sekarang Bu Megawati, yang dimana sebenarnya cukup ngerugiin, menurutku sih cukup ngerugiin Bu Megawati sendiri sih. Apalagi kan untuk pertarungannya di tahun 2024 untuk pemilu, kalau misalnya Bu Megawati kepleset tuh menurutku sih cukup jadi PR juga untuk partainya ya, apalagi buat bertarung di pemilu besok.
Dan menurutku sih PDI lagi banyak PR sih untuk menangin lagi hati rakyat gitu. Apalagi kena kasusnya yang pertama tuh, yang awalnya siapa tuh? Yang matiin mic tuh. Siapa sih? Padahal balihonya udah ada di mana-mana loh. Siapa sih? Puan. Waktu kasusnya Puan, itu kan rame tuh pasti. Mungkin kalau sekarang kita sebut nama Puan, yang pasti yang kelintas sama kita kan tentang kejadian itu. Apalagi waktu balihonya sempet ketempel di seluruh kota di Indonesia kayaknya kan. Orang kalau ngelihat Puan tuh udah langsung keinget sama apa yang dia lakukan waktu itu kan. Terus ketambahan lagi Bu Megawati ngomong kayak gini tentang masalah minyak goreng ini, dan masalah minyak goreng ini tentang ngebawa kasus lama, yaitu video yang di mana kongres itu tadi. Ya sebenarnya kan PR-nya jadi tambah banyak ya si PDI ini ya. Apalagi kan dia harus mencalonkan kader baru kan. Kalau misalnya tahun pemilu sebelumnya kan masih gampang tuh hitungannya, soalnya kan Pak Jokowi ikut lagi jadi 2 periode, jadi kemungkinan dipilihnya masih kemungkinan tinggi ya. Dan sekarang kan kita nggak tahu nih besok PDI bakal ngeluarin siapa kan. Ngomong-ngomong sih aku ini dapat info sih kemungkinan besar dari Puannya sama gabung sama Pak Prabowo katanya. Tapi karena aku nggak terlalu paham politik ya, jadi nggak tahu sih, kita nunggu aja besok kocokannya gimana. Pokoknya intinya menurutku sih buat PDI atau mungkin buat politisi kebanyakan ya, kayaknya perlu jubir deh, juru bicara gitu, biar ngomongnya bisa ke filter dengan baik, nggak gampang kepleset gitu, biar sekiranya orang itu nangkepnya bisa sama apa yang dia ucap gitu kan. Mungkin gitu aja sih saranku. Ya mungkin gitu aja kali ya pembahasan kali ini ya. Ya segitu aja, terima kasih sudah mendengarkan semuanya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.